Tafadhol Ustaz. Ya, yang keenam dari al-mushtaqat, isim yang mushtaq. Di sini dua dijadikan satu karena memang bentuknya sama. Jadi karena bentuknya sama, terkadang menunjukkan makna waktu, terkadang menunjukkan tempat. Nah, cara untuk menentukannya ketika tersusun dalam kalimat ya bentuknya, konteks kalimat. Jika konteks kalimatnya menjelaskan tentang tempat, berarti itu namanya ismuz zaman. Kalau menjelaskan tentang waktu, berarti ismul, coba saya ulangi. Kalau menjelaskan tentang tempat, berarti ismul makan. Kalau yang menjelaskan tentang waktu, berarti ismuz zaman. Qala hafidhahullah ismuz zaman wa ismul makan. Ismuz zaman dan isim makan. Ya bisa dimaknakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Wa fihi thalathatu dhawabit. Ada tiga ketentuan. Dhabitul awal, ketentuan pertama pengertiannya. Ismuz zaman ismun mushtaqun lidalalati ala zaman wuqu'il fi'li. Isim mushtaq, isim zaman itu adalah isim mushtaq untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan. Menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Kalau isim makan, ad-dhabitu tsani ismul makan ismun mushtaqun lidalalati ala makani wuqu'il fi'li. Isim makan itu adalah isim mushtaq untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu pekerjaan. Jadi zaman tadi, waktu, kalau makan tempatnya. Ketentuan yang ketiga itu adalah cara membentuknya. Ad-dhabitu tsalits sawgu ismayi zamani wal makan. Cara membentuk isim zaman dan isim makan. Yang pertama, yusaghani ala wazni maf'al. Keduanya, maksudnya isim zaman dan isim makan, itu dibentuk mengikuti wazan maf'al. Minal fi'lil madhi ats-tsulathi alladhi yakun. Dari fi'il madhi tsulathi yang akan disebutkan. Fi'il madhi tsulathi yang bagaimana saja yang isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'al. Yang pertama, mu'tallal lam. Yang lam fi'ilnya. Berarti kalau sulasi huruf ketiganya adalah huruf illah. Huruf ketiganya adalah huruf illah. Nahu mas'a min sa'a yas'a. Ini sa'a, fi'il sulasi, fi'il madhi sulasi. Huruf ketiganya adalah huruf illah, alif. Maka isim makan dan isim zamannya mengikuti wazan maf'al. Sa'a yas'a bisa diartikan sa'i dalam ibadah haji dan umrah. Atau sa'a artinya berusaha, berlari. Isim zaman dan isim makannya mas'ah. Kalau ditanwin ya mas'an. Ini bisa tempat sa'i atau waktu sa'i. Tempat berusaha atau waktu berusaha. Malhan min laha yalhu. Kemudian contoh berikutnya laha yalhu. Artinya bisa diartikan bermain. Huruf ketiganya adalah huruf illah. Maka isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'al. Situ berubah menjadi malhan. Malhan tempat bermain. Contoh yang ketiga, mardhan min radhiya yarda. Radhiya yarda artinya ridha, rela. Kemudian tempat rela, tempat merelakan atau waktu untuk merelakan atau waktu meridhai itu mengikuti wazan maf'al mardhan. Mardhan. Ini yang pertama. Jadi kalau
mu'tal lam atau nakis begitu. Kalau fiilnya adalah fiil yang nakis, maka isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'al. Kemudian yang kedua yang mengikuti wazan maf'al juga sahihan maftuhal aini fil mudhari'. Fiilnya itu fiil sahih. Sahih berarti semua hurufnya huruf sahih, tidak ada huruf illahnya. Maftuhal aini fil mudhari'. Yang ain fiilnya itu di fathah pada fiil mudhari'nya. Contohnya nahu maftah min fataha yaftahu. Fataha ini sahih fiilnya dan di fiil mudhari'nya ain fiilnya di fathah. Fataha yaftahu. Yaftahu. Taknya di fathah. Maka isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'al. Berubah menjadi maftah. Fathah membuka berarti maftah itu tempat membuka atau waktu membuka. Tempat atau waktu membuka. Yang ketiga, sahihan, fiilnya fiil sahih, madmum al-aini fil mudhari'. Fiil mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu. Kalau tadi yang kedua itu fiil mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu, sekarang fiil mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu. Nahu mansar min nasara yansuru. Contohnya mansarun dari nasara yansuru. Sehingga mansarun itu artinya tempat menolong atau waktu menolong. Mansar. Ini yang pertama yang mengikuti wazan maf'al. Yang mengikuti wazan maf'al ada tiga. Yang pertama tadi kalau fiilnya nakis, jadi huruf ketiganya adalah huruf illah. Kemudian kalau fiil mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu dan yaf'ulu. Sekarang yang kedua. Thaniyan, yusaghani ala wazni maf'il. Mengikuti wazan maf'il. Fi kulli fi'lin madin thulathiyin yakunu. Pada setiap fi'il madhi thulathi yang nomor satu, misalan wawiyan sahihal akhir. Misal wawi. Misal wawi itu berarti huruf pertamanya adalah wawu. Terdiri dari tiga huruf. Huruf pertamanya adalah wawu. Dan yang terakhir adalah huruf sahih. Contohnya, nahu maw'id min wa'ada ya'idu. Maw'id dari wa'ada ya'idu. Sehingga maw'id artinya bisa tempat berjanji atau waktu berjanji. Kemudian yang kedua, sahihan maksur al-aini fil mudhari'. Fi'ilnya fi'il sahih. Kemudian fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Contohnya, nahu yadrib, nahu madribun min daraba yadribu. Contohnya, madrib dari daraba yadrib. Ini fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makannya mengikuti wazan maf'il. Kalau daraba memukul, sehingga madrib itu artinya tempat atau waktu memukul. Nah, ini untuk yang sulasi. Jadi maf'il itu untuk misal wawi yang pertama, kemudian yang kedua kalau fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Setelahnya itu untuk yang selain sulasi. Untuk yang selain sulasi. Salisan yusaghani min ghairi sulasi ala waznil mudhari'. Selain yang fi'il madhinya itu tiga huruf, maka sesuai dengan wazan bentuk fi'il mudhari'.
ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumah. Huruf mudhara'ahnya, huruf yang paling depan dari fi'il mudhari'nya itu dihilangkan, kemudian diganti dengan mim yang didhammah, mu. Wa fathi ma qablal akhir. Kemudian di fathah yang sebelum terakhir. Nah, ini berarti kaidahnya sama dengan cara membentuk isim maf'ul untuk fi'il yang bukan tsulats. Istakhraja. Contohnya di Mustakhrajat. sini nahu mustakhrajun min istakhraja. Fi'ilnya istakhraja, maka isim zaman, isim makan mustakhraj. Sehingga mustakhraj ini bisa artinya waktu mengeluarkan, tempat mengeluarkan, atau yang dikeluarkan. Nah, cara membedakannya kembali ke konteks kalimatnya. Ya, ini pembahasan tentang isim zaman dan isim makan. Nah, baik. Berarti sudah selesai untuk materi dari wazan ismul zaman dan ismul makan. Di sini mungkin kita buat bagannya ya Ustaz ya. Berarti ada 3 cabang. Rangkumannya ini mungkin penting untuk mudah mengingat bagi teman-teman di sini yang ingin sukanya pakai bagan begini, saya pikir cocok. Walaupun nggak cocok buat semua orang, tapi semoga bisa merangkum apa materi yang kita pelajari barusan. Ada 3 kelompok ya Ustaz ya? Ya. Atau sebenarnya 2 kelompok sih ya. Sulasi dan ghairu sulasi ya. Kita Sulasi bagi ghairu 2. sulasi. Kita bagi 2 saja biar semakin enak difahaminya. Yang pertama ini sulasi. Dari tadi selalu gini ya pembagiannya, sulasi sama ghairu sulasi. Dan ghair sulasi. Buat teman-teman yang mungkin bingung, dari tadi kok sulasi, ghairu sulasi bingung. Sulasi itu yang dari 3 huruf dasar, kalau ghairu sulasi huruf dasarnya lebih dari 3. Gitu ya. Bahasa Arab kebanyakan pakai 3 huruf dasar, khoroja, jalasa, roja'a kayak gitu ya. Nah, sulasi ini tadi dibagi 2 ya Ustaz ya wazannya ya. Dua. Ya. Ada yang pakai Maf'al dan wazan maf'il. betul maf'al, ainnya fathah, dan ada yang ainnya yang mana dulu tadi ya? Yang kasrah dulu ya. Yang pertama maf'al. Yang pertama maf'al. Yang kedua maf'il. Ainnya kasrah. Jadi akar kata itu kan fa'ala ya teman-teman ya bagi yang mungkin masih nggak tahu. Jadi maf'al tinggal ditaruh di situ akar kata yang 3 itu. Diikutkan di copy paste aja harokatnya. Terus maf'al ini tadi untuk 3 jenis ya. Itu berapa tadi? Untuk 3. 3 jenis fi'il ya, betul ya? Yaitu Fi'il yang naqis. ada mu'tal lam. Ya. Kemudian yang mudhari'nya yaf'alu sama yaf'ulu. Oke, berarti kita tulis di sini ada 3, teman-teman ya. Untuk mudah mengingatnya, saya tulis begini saja. Mu'tal lam, terus yang satunya Yaf'alu. yaf'alu, pakai mudhari yaf'alu, yang satunya mudhari Yaf'ulu. Yaf'ilu. yaf'ilu atau yaf'ulu tadi? Yaf'ulu. Yaf'ulu ya, Yaf'ilu. pakai dhammah. Yaf'ulu. Yaf'ulu ya. Yaf'ulu. Nah, ini untuk yang wazan maf'al. Untuk yang wazan maf'il dikasrohkan ada 2 ya, Zat ya? Ya. Apa saja Yang tadi? misal wawi. Mithal wawi. Kemudian yang yaf'ilu. Oke. Mithal wawi ini mu'tal fa pakai huruf waw. Terus yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Yaf'ilu. Jadi teman-teman mudhari itu memang hanya 3 ini versi ya. Ada yaf'alu, ada yaf'ulu, ada yaf'ilu. Sulasi itu cuma punya 3 ini ya, karena nggak ada harokat lain ya. Kalau nggak fathah, dhamma, kasrah, nggak mungkin sukun di situ ainnya. Terus yang ghairu sulasi itu seperti kaidah membentuk isim isim maf'ul maf'ul. untuk yang ghairu sulasi. Seperti membuat isim maf'ul. Persis sama ya Ustaz ya.
Ya, sama. Yang tadi kita sudah bahas di isim maf'ul. Caranya sama. Tapi ini rangkumannya dari isim makan dan isim zaman sudah terangkum semua di sini. Sangat mudah sebenarnya teman-teman ya. Hanya butuh pembiasaan dan seperti yang kita jelaskan, ini sorof teori. Kalau sorof praktek berbeda. Jadi kalau pingin yang kelas praktek itu beda lagi ya. Di sini kan kita kelasnya teori. Kalau yang praktek itu butuh mutabaah dari gurunya, ngopeni satu persatu muridnya, dites kayak gitu ya Ustaz ya. Itu baru sorof praktek. Tapi mungkin kita lanjutkan Ustaz. Masih bisa ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Saya atur dulu Ustaz persiapan